Ketika Yesus mengisi hati kita, maka hati kita menjadi wanita-wanita yang Shalom, selamat datang di ibadah Gereja Baptis Indonesia Bait Lahim. Sebentar lagi ibadah akan segera dimulai. Semua jemaat silakan menempati tempat duduk. Mari menenangkan hati dan pikiran melalui saat teduh singkat. Kita siapkan diri untuk beribadah kepada Tuhan. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya, walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai ke dalaman hatiku.
Selamat pagi jemaat sekalian yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabar semuanya? Berharap kita semua dalam keadaan baik dan penuh sukacita. Terima kasih atas kesetiaan Anda para jemaat sekalian. Bagi Anda yang baru pertama kali hadir beribadah di gereja ini, kami mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung. Kami menyambut dengan penuh sukacita kehadiran Bapak, Ibu, saudara sekalian. Demikian jemaat yang menyaksikan dari rumah, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang diberikan. Biarlah suasana ibadah dan penyembahan pada pagi hari ini membawa kita penuh dengan damai sejahtera. Berikut beberapa informasi kegiatan gereja di minggu ini yang perlu diperhatikan. Kebaktian tengah minggu akan diadakan setiap hari Rabu pukul 17.30 di ruang kebaktian GBI Bait Lahim. Dimohon para jemaat dapat mempersiapkan diri dan ambil bagian bersama-sama dalam kebaktian doa Rabu minggu ini. Rapat perancang akan dilaksanakan pada hari Jumat 12 Juni 2026 pukul 6 sore di Aula Lantai 1 Gereja Bait Lahim. Dimohon kepada seluruh panitia perancang untuk hadir tepat waktu dalam rapat ini. Jumat 12 Juni 2026. Rapat urusan gereja akan dilaksanakan pada hari Minggu 14 Juni 2026 setelah kebaktian umum kedua selesai. Bertempat di Aula Lantai 1 Gereja Bait Lahim. Kami mengundang kepada seluruh anggota jemaat untuk ambil bagian hadir dan berpartisipasi demi kemajuan gereja kita tercinta. Minggu 14 Juni 2026. Shalom, PBI-WBI Bait Lahim mengingatkan kembali untuk acara kebersamaan dengan tema Unity, Bersama Kita Kuat, yang akan dilaksanakan pada hari Selasa 16 Juni 2026 di Grace Rose Farms. Diharapkan semua peserta berkumpul di basement gereja pukul 6:30 pagi. Kita akan berangkat bersama pukul 7 pagi. Dimohon untuk semua peserta hadir tepat waktu di gereja. Sampai ketemu di acara kebersamaan kita. Shalom, jemaat Bait Lahim yang terkasih. GBI Bait Lahim akan mengadakan sekolah Injil liburan dengan tema Besarkanlah, yang akan dilaksanakan pada hari Kamis sampai Sabtu tanggal 25 sampai 27 Juni 2026 bertempat di GBI Bait Lahim. Kegiatan ini terbuka untuk seluruh murid sekolah minggu, kelas Big Kids hingga tunas muda atau anak-anak usia 4 sampai 16 tahun. Di SIL nanti, teman-teman akan mengikuti berbagai aktivitas seru, belajar firman Tuhan, games, ujian, dan banyak keseruan lainnya. Pendaftaran dibuka 31 Mei sampai 21 Juni 2026, dan pastinya gratis. Kegiatan ini juga terbuka untuk umum, jadi boleh banget ajak teman dari luar gereja untuk ikut bersama. Segera daftarkan diri melalui link yang dibagikan atau ke guru kelas masing-masing. Yuk isi waktu liburan dengan kegiatan yang seru dan membangun iman bersama. Jangan sampai ketinggalan ya. PKMB goes to KL. Eits, bukan Kuala Lumpur, tapi Kampung Laut. Persekutuan Kaum Muda akan mengadakan perjalanan pelayanan pada tanggal 16 sampai 17 Agustus 2026. Di sana kita akan ikut pelayanan KKR, mengenal jemaat di pos PI Kampung Laut, dan seru-seruan bareng di acara 17 Agustusan. Dengan biaya kontribusi Rp 75.000 per orang dan kuota terbatas. Hanya untuk 15 teman-teman PKMB anggota gereja. Pendaftaran dibuka tanggal 31 Mei sampai 28 Juni 2026. Yuk, ikut sebelum slotnya penuh. Kami mengucapkan selamat kepada para jemaat yang berulang tahun di minggu ini.
Kiranya damai sejahtera Kristus menyertai Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Informasi lebih jelas dapat Anda simak dalam Warta Gereja. Dimohon para jemaat dapat mengambil bagian dalam kegiatan-kegiatan ini. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pada pagi hari ini. Selamat melanjutkan ibadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi, apa kabar semuanya? Baik, luar biasa. Puji Tuhan, kita pagi hari ini sungguh bersyukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus oleh karena luar biasa kemurahan dan kebaikannya bagi kita semua, sehingga sampai pada saat ini kita ada dalam keadaan yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Dan kita juga sudah ada di bulan Juni, di pertengahan tahun ya. Luar biasa, waktu begitu cepat dan berharap kita semua ada dalam sukacita dari Tuhan. Selamat datang bagi kita semua yang sudah hadir pada pagi hari ini maupun yang menyaksikan dari rumah. Selamat bergabung. Kiranya nama Tuhan senantiasa dimuliakan dalam penyembahan kita pada pagi hari ini. Saudara-saudara yang ada di Australia, terima kasih untuk kesetiaannya. Begitu antusias untuk bersama-sama dengan keluarga besar Gereja Baptis Indonesia Bait Lahim. Kami sangat terberkati dan terima kasih untuk doa dan harapan yang boleh disampaikan kepada kami Gereja Baptis Indonesia Bait Lahim. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi selamat bergabung bagi kita semua. Tuhan memberkati dan menyertai kita sekalian. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita berdoa mohon pimpinan Tuhan untuk kita pada pagi hari ini. Bapa yang kekal, kami sungguh berterima kasih kepadamu karena Engkau Allah yang tidak pernah terlelap bagi kami. Engkau selalu ada dan kesempatan yang Kau beri adalah kesempatan yang membawa kami untuk terus mengingat bahwa Engkau Allah yang besar dalam hidup kami. Sertai kehidupan kami ya Tuhan, pimpin dan biarlah segala kemuliaan hormat boleh kami persembahkan dan agungkan bagi nama-Mu. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu dalam penyembahan di kebaktian yang pertama. Tuhan menolong supaya semua kami yang hadir pada pagi hari ini maupun yang menyaksikan dari rumah, kami boleh sungguh-sungguh ada dalam hadirat Tuhan yang indah untuk menyembah-Mu dan memuliakan nama-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Ini doa dan syukur kami, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Silakan duduk kembali dan ada satu informasi yang perlu Bapak Ibu Saudara ketahui bahwa tim panitia revisi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Gereja Baptis Indonesia Bait Lahim telah merampungkan anggaran dasar yang menjadi dasar dan aturan bagi gereja kita. Itulah sebabnya bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk membaca anggaran dasar yang sudah jadi, silakan menghubungi Saudari Tera untuk bisa mendapatkan soft copy-nya untuk bisa dibaca. Dan dimohon ketika mendapatkan soft copy itu cuma diberi waktu 1 minggu untuk Bapak Ibu bisa mengembalikan dengan catatan-catatan yang perlu mungkin menjadi masukan atau revisi yang akan dilakukan oleh tim. Jadi itu yang bisa disampaikan pada Bapak Ibu Saudara sekalian, dan kalau tidak mau mengambil itu silakan saudara membantu kami untuk memberikan masukan melalui WA ke nomor Pak Ketua. Namanya Bapak Yanto Setianto. Semua punya ya, kiranya bisa meng-WA, dan kalau ada yang mau baca silakan di mading sudah ditempelkan, silakan dilihat. Demikian informasi tambahan yang boleh disampaikan pagi ini. Tuhan memberkati. Firman Tuhan di dalam Mazmur pasal 133 ayat 1 sampai 3 berbunyi demikian. Nyanyian ziarah Daud, sungguh alangkah baiknya dan indahnya
apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Bapak-bapak, ibu saudara sekalian, saya terkagum dengan bunga yang dua ini. Ada seorang anggota jemaat gereja yang mengasihi gereja sedemikian rupa. Salah satunya dia menyatakan melalui memberi bunga yang disusun dengan sangat baik. Saya kagum, ini indah. Itu jemaat gereja. Tapi kita harus lebih ingat bahwa Allah harus kita patut lebih dikagumi karena Dia mengasihi dan memperhatikan kita. Kita akan menyanyikan sebuah lagu, Kau sungguh indah, tiada taranya, ku kagum akan hormat pada Tuhan. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum. Kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kau sungguh indah. Sungguh indah tiada taranya,
kembali menyanyi Ku Ikut Tuhanku Saja. Kita bangkit berdiri ya. Ku ikut Tuhanku saja, sungguh damai hatiku. Tiada lain jalan selamat, hanya oleh darah-Mu. Ku hendak mengikut Tuhan, Kau pelindung jiwaku. Bila ku beserta Tuhan, sungguh damai hatiku. Ayat yang kedua. Ku ikut meski sengsara, karena kuasa yang gelap. Tuhan kasih-Mu menghibur, maka langkahku tetap. Ku hendak mengikut Tuhan, Kau pelindung jiwaku. Bila ku beserta Tuhan, sungguh damai hatiku. Amin. Ibu silakan duduk kembali. Biasanya kalau kita mau doa syafaat, lagunya cenderung mellow ya, mendayu-dayu gitu. Saya akan mengajak kita bernyanyi agak berbeda ya, karena di dalam doa itu ada pengharapan. Dan pengharapan itu membuat kita bersyukur dan bersukacita. Kita akan menyanyikan sebuah lagu Serahkanlah. Kau payah mencari-cari, dan apakah kau payah bawalah sekarang segala susahmu pada kaki Yesus, serahkanlah. Serahkanlah. Serahkanlah, serahkanlah, serahkan pada Yesus segala beban yang menindih hidupmu. Serahkanlah, serahkanlah, serahkan pada Yesus, Dia akan mengubah segala duka menjadi suka. Kita naikkan ya nadanya. Tak pernah Dia janji, selalu benar. Tak pernah Dia janji, selalu kan. Tapi Dia berjanji memberi kekuatan. Bila taufan ganas melandamu, Serahkanlah. serahkanlah, serahkanlah, serahkan pada Yesus segala beban yang menindih hidupmu. Serahkanlah, serahkanlah, serahkan pada Yesus, Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sejenak memohon doa kepada Tuhan pagi ini. Ada beberapa hal yang perlu kita doakan. Kita berdoa bersama-sama. Kami sungguh bersyukur kepadamu pagi ini ya Bapa. Ada waktu yang luar biasa bagi kami untuk
dapat merasakan kebersamaan dengan Engkau dalam hadirat-Mu pagi ini, dan dalam suasana menyembah Engkau ada kesempatan kami untuk menyampaikan seruan doa kepada Engkau, baik berkaitan dengan pribadi kami masing-masing maupun berkaitan dengan keperluan-keperluan yang sedang kami kerjakan untuk pelayanan yang Kau percayakan bagi kami di Bait Lahim, dan bahkan mendoakan hal-hal yang penting bagi denominasi kami dan bangsa kami. Itulah sebabnya pagi ini ya Tuhan, kami berdoa secara khusus untuk setiap kerohanian dari jemaat Gereja Baptis Indonesia Bait Lahim, di mana saja mereka berada, maupun kami yang duduk bersama berdoa pada pagi hari ini di tempat ini. Kami rindu Tuhan supaya kasih kami kepada Engkau tidak pernah pudar. Semakin hari kami semakin kuat mengasihi Engkau. Semakin hari kami membawa keluarga kami untuk mengingat kasih-Mu, tetapi juga untuk mempraktikkan kasih-Mu yang Engkau telah taruh di dalam hidup kami, karena anugerah besar yang kami boleh alami dalam keselamatan hidup kami. Pimpin kami sekalian ya Tuhan, supaya kasih-Mu semakin dalam dan semakin kuat di dalam kehidupan kami. Bapa Sorgawi, kami juga berdoa dan meletakkan dalam tangan kasih-Mu untuk iman kami, supaya semakin hari semakin bertumbuh di dalam pengenalan akan Engkau. Kami semakin taat, semakin setia, dan lebih dari itu Tuhan, kami membawa seisi rumah kami untuk beribadah dan memuliakan nama-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih, dan ampunkan setiap perbuatan-perbuatan kami yang bertentangan dengan apa yang Kau firmankan dalam kebenaran Alkitab. Biarlah kami memperbaharui kehidupan kami dan membawa kami untuk bergantung dan bersandar kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala kehidupan keluarga kami letakkan ke dalam tangan kasih-Mu. Kesehatan kami, usaha, pekerjaan yang Kau percayakan kepada kami, studi, dan bahkan kerinduan-kerinduan yang mungkin belum terpenuhi dalam kehidupan kami, dan kami berusaha untuk mengerjakannya. Tuhan menolong, mampukan kami agar apa yang menjadi kebutuhan hidup kami dan juga kerinduan-kerinduan kami, baik untuk pribadi kami, keluarga kami, dan bahkan gereja kami, dapat tercukupi oleh kemurahan dan kebaikan yang datang daripada-Mu. Khususnya bagi jemaat-jemaat kami yang sedang berulang tahun di minggu yang berjalan ini. Ada Saudari Yap Limiati, Saudari Ratna Cempaka Asri, Bapak Mulyadi Kurniawan, Ibu Nani Berlian, Ibu Anita Purnama, Saudara Edward Lorenza Chen, dan Saudari Keila Natania Ramli. Kami berdoa biarlah Tuhan senantiasa memberkati dengan kasih-Mu yang indah dalam hidup mereka. Janji-Mu bagi mereka biarlah tergenapkan dan menopang kehidupan mereka hari lepas hari, untuk mereka menjalani iman kepada Engkau. Dalam segala keberadaan mereka, Tuhan yang pimpin dan sertai. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami juga berdoa untuk keluarga-keluarga kami yang sedang kami gumulkan untuk menjadi prospek Injil boleh diberitakan, Injil boleh disampaikan. Tuhan menolong, beri keberanian, buka mulut bibir kami ya Tuhan, supaya kabar baik boleh tersampaikan kepada mereka, dan mereka boleh mengenal
anugerah dan kasih sayang Tuhan melimpah di dalam hidup mereka. Terima kasih banyak Bapa. Demikian untuk pelayanan kami letakkan ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa biarlah Tuhan senantiasa ada dalam pelayanan Bait Lahim, khususnya bagi PBI dan WBI yang akan mengadakan persekutuan di Lembang pada tanggal 16 Juni akan datang. Tuhan menolong, memimpin, dan mengizinkan untuk tiap-tiap pria dan wanita untuk ambil bagian dalam persekutuan ini, sehingga ada kesatuan yang baik yang boleh dibangun dan boleh menjalin kebersamaan, keakraban yang membawa setiap pria dan wanita Bait Lahim saling mengasihi dan menopang satu dengan yang lain. Kami juga berdoa untuk rencana pemberkatan nikah Saudara Nasrul Manalu dan Saudari Putri Borusi Haloho pada tanggal 16 Juni akan datang. Tuhan juga yang menolong, memberkati rencana ini dan semua rangkaian yang dipersiapkan. Tangan Tuhan yang penuh kemurahan akan menolong dan juga memberkati pemberkatan nikah ini. Juga kami berdoa secara khusus untuk sekolah Injil liburan yang diadakan pada tanggal 25 sampai 27 yang akan datang. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu, panitia, bahkan tiap-tiap anak-anak kami yang akan ikut ambil bagian dalam sekolah Injil liburan. Tuhan gerakkan hati mereka, Tuhan pimpin hidup mereka, supaya ketika mereka datang dalam sekolah Injil liburan, mereka tahu tujuan mereka untuk mengisi waktu luang, waktu libur mereka dengan kebenaran-Mu, sehingga mereka boleh dijangkau dan diberkati di dalam sekolah Injil liburan. Dan kami rindu Tuhan, melalui sekolah Injil liburan, anak-anak kami, mereka boleh menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Terima kasih banyak Tuhan, kami rindu ada hasil yang dapat membawa kemuliaan bagi nama-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan, terima kasih untuk pos PI dan cabang kami letakkan ke dalam tangan-Mu. Engkau yang mengaruniakan jiwa-jiwa dan juga berkat dalam pelayanan, baik di Ciwidey, Banjar, Purbowangi dan Jati Jajar, Kampung Laut, dan Cianjur serta Trucuk. Mereka semua diberkati oleh kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Demikian kami ingat untuk musyawarah besar Gabungan Gereja Baptis Indonesia ke-12 yang akan diadakan di Solo pada tanggal 11 sampai 14 Agustus yang akan datang. Biarlah Engkau memberkati semua peserta yang akan ambil bagian dari Sabang sampai Merauke di seluruh Indonesia. Mereka boleh berbondong-bondong datang untuk merefleksikan kasih yang luar biasa yang Tuhan telah gerakkan di gereja mula-mula untuk mereka boleh terapkan dalam kehidupan bermusyawarah di dalam Gabungan Gereja Baptis Indonesia. Juga panitia kami berdoa Tuhan, tolong supaya mereka penuh antusias untuk dapat mensosialisasikan sampai pada hari waktu di mana semua umat baptis dapat berkumpul di Solo dan memberkati kami sekalian. Terpujilah Engkau Tuhan, kami syukuri hari ini dan doa-doa yang kami sampaikan. Teristimewa kalaupun ada dosa yang perlu dicabut, dikeluarkan dalam hidup kami. Bapa, kami mohon belas kasihan-Mu untuk Engkau nyatakan kemurahan-Mu dalam hidup kami. Untuk kami dengan rela hati, tulus dan murni melepaskan semuanya. Sehingga kami murni di hadapan-Mu dan layak untuk memanggil Engkau Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Pak Pendeta. Saat ini kita masuki saat persembahan. Namun sebelumnya saya akan membacakan satu firman Tuhan di dalam Amsal 10 ayat 4 berbunyi demikian.
Tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Kita persiapkan hati kita, pikiran kita untuk memberikan persembahan, persepuluhan maupun persembahan kasih yang lainnya. Sidang diundang untuk bangkit berdiri, kita akan menyanyikan lagu Berkati Persembahan. Berkati persembahanku, berkati karyaku juga, usaha ada padaku, namun Tuhan yang berkuasa. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, Tuhan terima kasih karena Engkau senantiasa memperhatikan kami, senantiasa memberkati kami, melindungi kami dimanapun kami berada, saat apapun kami berada. Kiranya kami bersyukur untuk semuanya ini. Tuhan terima kasih karena saat ini kami belajar untuk memberikan persembahan, persepuluhan maupun persembahan kasih yang lainnya. Dan juga tolong ajarkan kami di dalam mengelola semuanya ini sehingga kami benar-benar bertanggung jawab untuk kemuliaan nama-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa ini. Amin. Terima kasih Pak Tony, Bu Emma. Silakan duduk kembali. Saat ini firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Tony dengan tema Kristus menjadi pusat keluarga. Namun sebelumnya saya akan membacakan satu firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 2 ayat 2 berbunyi demikian. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Mari angkat hati kita dengan menyanyikan sebuah lagu seperti yang Kau ingini. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku,
Terima kasih Tuhan untuk pujian yang boleh menolong supaya apa yang Kau kehendaki bagi kami terjadi. Dan dalam suasana sukacita penyembahan ini, kami rindu sejenak untuk memandang kepada kebenaran-Mu, mendalami dan merenungkannya menjadi sumber hikmat dan kekuatan bagi kami. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Yesus. Berbicaralah kepada kami Tuhan, supaya kehidupan kami boleh dikuatkan, dihiburkan, tapi juga diingatkan tentang Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu demi nama Yesus yang telah disalib, mati, bangkit, dan naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kami sekalian, dan akan datang kembali untuk menjemput setiap kami yang mengasihi-Mu. Haleluya, haleluya, amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Satu sukacita bagi kita boleh bersama-sama ada dalam hadirat Tuhan untuk menyembah dan memuliakan namanya. Nah, kita sudah ada di bulan Juni, ya. Kita ada di pertengahan tahun. Cepat sekali waktu yang Tuhan boleh beri dalam hidup kita. Dan sepanjang tahun ini kalau saudara ingat, waktu awal bulan Januari saya menyampaikan tentang tema kita di tahun ini. Ini bicara tentang memperkokoh kesatuan gereja. Ya. Itu diambil dari 1 Korintus pasal 1 ayat 10. Itu bicara tentang bagaimana kita harus seia sekata supaya kita erat bersatu dan sehati sepikir. Nah, dari tema ini muncul tema-tema setiap bulan. Kalau saudara masih ingat dari bulan Januari, itu akan menolong kita sampai pada bulan Juni ini. Itu adalah rangkaian dari seri khotbah yang disampaikan untuk kita semua. Ya, mulai dari bulan Januari sampai bulan Juni ini. Dan setiap minggu ada tema-tema, ada subtema yang perlu ditekankan untuk menjadi landasan bagi kita. Ya. Dan kalau saudara ingat tema pada bulan yang lalu ini bicara tentang firman Tuhan menjadi kesukaan kita, kesukaanku, ya. Ya, kita semua pastinya ya. Dari Mazmur 119 ayat 105. Dan pada kesempatan ini kita akan coba melihat di bulan Juni ini mengenai tema keluarga. Ya. Jadi ketika kita bicara firman, sekarang firman itu mulai diterapkan dalam keluarga. Amin. Karena keluarga adalah lembaga yang diciptakan oleh Allah untuk menyaksikan tentang kemuliaan Allah. Ya. Jadi kita akan mulai untuk bicara firman dalam keluarga. Dan tema pada kesempatan bulan Juni ini adalah melibatkan Kristus dalam rumah tangga. Diambil dari Yohanes pasal 2 ayat 2. Dan pagi ini kita akan coba lihat tentang Kristus menjadi pusat dalam keluarga. Kenapa saya mengambil tema ini? Karena tema ini menarik. Ya, menarik sekali. Karena sekarang ini kalau kita melihat peristiwa-peristiwa yang terjadi di luar sana, ya, itu sebenarnya tidak lepas dari keluarga. Ya, sekali lagi tidak lepas dari keluarga. Kenapa? Karena kalau dari keluarga muncul didikan yang benar, tidak ada hal-hal yang bisa membahayakan bagi orang lain di luar sana. Sekarang ini terjadi peristiwa yang luar biasa di mana-mana, ya, tidak hanya di Bandung,
Tapi di seluruh Indonesia terjadi hal-hal yang sangat menyedihkan hati dan membuat kita miris ketika mendengar hal-hal yang demikian. Ya, peristiwa-peristiwa jahat terjadi di mana-mana. Dan kalau kita mau supaya kita terhindar dari hal-hal yang demikian, kita perlu memperkokoh kehidupan keluarga. Dan kita perlu lihat ini dalam bagian ini. Dalam Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 11. Tujuannya supaya kita keluarga besar Bethlehem memahami bahwa Yesus Kristus adalah fondasi keluarga. Dan setiap anggota keluarga memiliki kemauan untuk hidup dalam kasih-Nya, saling mengampuni, sehati, serta beribadah memuliakan nama Tuhan. Ini yang paling penting di sini. Itulah sebabnya saya mau memulai dari Yohanes pasal 2. Ini sebenarnya sudah banyak kali dihotbahkan ya. Termasuk saya di tahun yang lalu, ini 2 kali saya khotbahkan bagian ini. Tapi hari ini saya ambil kembali untuk membawa kita untuk mengingatkan tentang keluarga yang sesungguhnya. Karena melalui keluarga kita dapat memahami apa yang Tuhan mau kerjakan di dalam kehidupan kita. Tanpa keluarga, Tuhan tidak akan bekerja untuk menyatakan kebaikannya kepada kita semua. Ya, kenapa saya berani berkata demikian? Karena memang keluarga diciptakan sebagai lembaga untuk kepanjangan tangan Tuhan mewartakan tentang Injil, tentang kemuliaannya. Betul? Dari keluarga. Mari kita lihat di dalam Yohanes pasal 2 mulai ayat 1 sampai ayat 11. Sejenak kita coba perhatikan ayat-ayat ini. Ya. Sudah, kalau saudara sudah dapat kita baca bersama-sama. Yang bawa Alkitab, handphone silakan. Saya akan coba jelaskan sesingkat mungkin karena kita akan masuk dalam perjamuan. Di ayat 1 dikatakan, pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Ayat 8, lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang yang menghidangkan anggur yang baik dahulu dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal ini dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kalau kita belajar dari Yohanes pasal 2, Injil Yohanes ini ditulis untuk menyatakan tentang Kristus adalah Mesias atau anak Allah. Ya. Jadi sebenarnya kalau kita melihat, Yohanes hanya menggambarkan tentang peristiwa
peristiwa perkawinan di Kana. Tapi yang ditekankan Yohanes dalam bagian ini adalah tentang anak Allah. Kalau saudara lihat di dalam ayat yang ke-11. Dan saudara bisa bandingkan dengan pasal 20 ayat 31 di dalam Injil Yohanes. Itu bicara hal yang sama. Ya. Jadi sebenarnya tujuan Yohanes menulis bagian ini hanya satu. Apa tujuannya? Supaya kemuliaan Allah dinyatakan kepada bangsa Israel. Kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mempercayai bahwa akan datang Mesias yang dijanjikan untuk membebaskan mereka dari penjajahan. Dan ini yang Yohanes mau ungkapkan kepada kita. Dia lebih mengutamakan tentang keilahian Yesus, mau dibandingkan dengan apa yang kita pandang secara kasat mata dari pembacaan ini berkaitan dengan keluarga. Betul? Karena penjelasan ini sungguh luar biasa, menarik untuk kita boleh selidiki bersama-sama. Kalau kita lihat, ini oke. Nah ini ya. Peristiwa ini tokoh kuncinya cuma satu, Yesus Kristus. Tujuannya jelas, kemuliaan Tuhan. Amin. Ya. Itulah sebabnya kalau kita lihat di dalam pasal 2 ayat 1 sampai 11, ketika saya memberi tema Kristus menjadi pusat dalam keluarga, perhatikan baik-baik. Kenapa saya bicara pusat? Karena tujuannya jelas di sini, ya. Bagi dia. Dan kuncinya ada di dalam Yesus Kristus. Saya mau sampaikan ada beberapa kebenaran yang terkandung di dalam bagian ini. Yang pertama, kita lihat, ya. Di ayat 2, firman Tuhan berkata begini, Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Jadi kebenaran yang terkandung di dalam pasal 2 ini, ayat 1 sampai 11, ketika kita bicara Kristus menjadi pusat dalam keluarga, ya. Yang pertama adalah kehadiran Kristus adalah hal utama di dalam keluarga. Hal yang utama berarti tidak boleh ada yang lain. Ini bukan hanya sebagai slogan. Tetapi Alkitab menyatakan bahwa ini adalah fondasi yang sangat kuat bagi kehidupan keluarga. Bagi kehidupan orang percaya. Perhatikan uraian yang Yohanes nyatakan di dalam bagian ini. Bahwa Tuhan Yesus, kata Yohanes, dia diundang dalam pernikahan itu. Kata undangan berarti diminta untuk hadir. Betul? Jadi kalau saudara diundang untuk menghadiri pesta, berarti saudara diinginkan oleh keluarga untuk bersama-sama dengan keluarga. Betul tidak? Ya. Dan keluarga rindu ada kebersamaan dengan saudara. Dalam bagian ini, Yesus sama diundang oleh keluarga yang mengadakan pesta di Kana. Itu artinya di sini bahwa kehadiran Kristus dalam kehidupan keluarga di Kana adalah ia masuk dan terlibat dalam kehidupan keluarga itu. Kalau saudara teliti bagian ini, kehadiran Yesus dalam pesta Kana sebenarnya menunjukkan kepada kita bahwa Kristus itu peduli dalam kehidupan setiap keluarga. Dia sangat memperhatikan keluarga. Kristus dia berkenan hadir dalam rumah tangga setiap orang yang mengundang dia untuk datang dalam rumah tangga itu. Ketika mengundang Kristus, ini menunjukkan bahwa keluarga menemukan tujuan sejati di dalamnya. Yang harus dibangun di dalam keluarga. Karena keluarga itu bukan hanya penyatuan dua orang yang saling bercinta, memadu kasih. Tetapi keluarga itu adalah lembaga yang ditetapkan oleh Allah.
Hal ini penting untuk kita ketahui, ya. Karena ini menunjukkan bahwa kunci keberhasilan dari keluarga diperoleh bukan dari dunia ini, tetapi diperoleh ketika kita menjadikan Kristus sebagai pusat dalam keluarga. Betul? Tanpa Kristus, kata Alkitab, keluarga tidak sehat. Makanya sangat luar biasa penggunaan bahasa yang digunakan oleh Yohanes untuk menggambarkan tentang keutamaan Tuhan di dalam keluarga. Dan ini juga menolong kita untuk mengerti bahwa prioritas kehidupan kita, ya, baik yang sudah berkeluarga maupun yang akan berkeluarga, harus berlandaskan pada fondasi Kristus. Karena tanpa itu keluarga dia tidak akan merasakan yang namanya sukacita di dalam Tuhan. Ya. Kenapa Yohanes dia mengedepankan hal ini? Karena bagi Yohanes orang-orang Yahudi dia memandang bahwa orang-orang Yahudi ketika mereka berkeluarga yang diutamakan adalah bukan soal bagaimana kehadiran Sang Allah di dalam hidup mereka. Tetapi bagaimana pandangan orang terhadap pernikahan yang dilakukan. Sama dengan kita juga zaman sekarang ya. Ketika mau menikah, yang kita utamakan apa? Coba. Yang kita utamakan kalau mau menikah. Yang dipikir lebih dulu apa? Hah? Pesta, undangan. Betul? Pernah nggak kita berpikir ketika mau melakukan, menikahkan anak kita, atau kita yang mau menikah, kita pikir lebih dulu Tuhan. Pernah nggak? Nggak ada. Nanti sudah dalam kesulitan baru ingat siapa? Tuhan. Betul nggak? Ini artinya apa? Jangan kita mengundang Kristus pada saat kita ada pergumulan, ada persoalan. Kita datang ibadah baru kita undang Tuhan. Tapi ketika kita bersosialisasi dan menghadapi pergumulan-pergumulan yang sulit, Tuhan itu tidak dengan kita. Ini yang Yohanes maksud di dalam bagian ini. Dia menggambarkan bagaimana keluarga Kana mengundang Yesus. Tujuannya itu bahwa mereka juga memprioritaskan bahwa Tuhan hadir dalam hidup mereka. Dan ada dampak ketika mereka memprioritaskan Tuhan. Dampaknya apa? Mereka tidak dipermalukan. Ketika mereka ada masalah, ada krisis yang dihadapi dalam kehidupan keluarga Kana itu. Kekurangan anggur. Ya? Ini yang penting. Saya bicara bagian ini karena saya rindu kita memahami bahwa keluarga itu adalah fondasi yang paling kokoh untuk kita bisa memberikan generasi selanjutnya kehidupan yang kuat di dalam Tuhan. Ya? Karena kalau tidak, tantangannya semakin berat. Mungkin kita sekarang menghadapi tantangan yang lebih ringan. Tapi setelah 2007, 2027 ke sana, itu tantangannya semakin sukar. Coba bayangkan, sekarang aja dolar berapa? Hah? Tapi presiden kita luar biasa, kita perlu apresiasi. Ya, karena dia memberitahu kita supaya kita tidak khawatir karena di desa tidak memerlukan dolar. Betul? Ya. Tapi dia lupa dampaknya orang petani sulit menjual sayur karena dolar. Saya kemarin sempat ke daerah Soreang sana.
Saya lihat ada yang rapi-rapikan tuh, di pinggiran tuh sayur-sayur banyak tuh. Saya tanya kenapa? Belum diangkut Pak, kenapa? Kayaknya agak sulit mau dijual katanya. Coba yang, aduh greget banget lah lihatnya. Mau beli tapi mau diapain ya? Murah lagi. Coba bayangkan. Ya. Ini dampak. Jadi hari ini kita diajar harus Kristus yang utama dalam hidup kita. Supaya apa? Ya benar kata Prabowo, presiden kita, nggak ada dampaknya. Ya. Kita ada damai sejahtera kalau ada Kristus. Walaupun susah. Ya, benar nggak? Gitu. Yang kedua yang Alkitab sampaikan kepada kita di dalam bagian ini, kalau kita coba teliti dalam Alkitab, ayat 3 sampai 7 bagian A, firman Tuhan berkata begini, ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku Ibu? Saatku belum tiba. Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk membasuh. Untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu dengan air. Penuh dengan air. Apa yang kita bisa pelajari dari bagian yang kedua ini? Selain kehadiran Yesus harus menjadi hal yang utama di dalam keluarga. Yang kedua adalah kita perlu memberi ruang bagi Kristus untuk menyelesaikan pergumulan hidup kita. Ya. Karena kebanyakan kehidupan seorang, dia memberi ruang bukan kepada Kristus. Tapi kepada sesuatu yang bisa dilihat dengan kasat mata dan bisa menjanjikan. Dan biasanya itu memandang kepada manusia. Tapi dalam bagian ini, ya, Alkitab mau mengajarkan kepada kita bahwa ketika kita menghadapi krisis dalam hidup, kita perlu memberi ruang kepada Tuhan untuk berkarya dalam hidup kita. Mungkin kalau di zaman sekarang, masalah terjadi kehabisan anggur atau kekurangan anggur itu hal biasa. Tinggal ganti Coca-Cola. Betul? Tinggal ganti Fanta, Sprite, banyak yang minuman soda. Tapi di zaman itu mungkin belum ada. Ya? Susah mendapatkan anggur yang hebat, anggur yang murni, anggur yang baik. Susah sekali. Karena dalam budaya Yahudi, kehabisan anggur bukan hal yang biasa. Karena anggur adalah simbol dari sukacita, dari kegembiraan, dari kehormatan. Anggur adalah gambaran bagi keluarga yang sungguh-sungguh siap untuk melaksanakan pesta. Tetapi ketika kekurangan atau kehabisan anggur, ya, di tengah pesta pernikahan, bagi orang Yahudi ini merupakan cacat sosial yang memalukan. Kenapa? Itu tanda bahwa tuan pesta, dia tidak memiliki kemampuan untuk menyambut dan juga menyajikan sesuatu yang terbaik bagi para undangan. Reputasinya pasti akan berdampak buruk. Orang akan senantiasa menceritakan hal-hal yang tidak baik terhadap pemangku pesta. Namun di dalam peristiwa ini kalau kita lihat, di Kana, di situasi yang sukar, di situasi yang memalukan, karena kekurangan, ada fakta penting yang sering dilupakan oleh banyak orang. Bahwa Yesus hadir ada di dalam pesta itu. Inilah yang diungkapkan oleh Yohanes sebagai jawaban bahwa kehadiran Yesus membawa dampak yang sangat kuat di dalam kehidupan keluarga yang membangun pesta. Karena ada Yesus di dalam bagian itu. Bagi Yohanes,
Yesus menjadi jawaban masalah yang dihadapi dalam pesta di Kana. Kalau saudara lihat di dalam ayat 3 dikatakan begini, di ayat 3. Perhatikan di ayat 3 dikatakan, ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, Ibu Yesus tahu mereka kehabisan anggur. Ayat 3 ini sebenarnya menjelaskan secara kuat bahwa hanya butuh memberi ruang kepada Kristus untuk menyelesaikan masalah yang sulit dan tidak ada jalan keluar sekalipun. Dan itu Yesus, Maria ibu Yesus tahu. Dia beri ruang bagi keluarga untuk mengingatkan kita perlu engkau. Dan Alkitab bilang di sini, Yesus menyatakan kuasanya. Air dia menjadi anggur. Ruang yang dimaksud di sini adalah kehidupan keluarga adalah tempat utama Yesus dia bekerja dan menyatakan kehendaknya. Kadang-kadang kita perlu juga memberi ruang yang sama kepada Yesus ketika kita menghadapi persoalan-persoalan yang berat di dalam kehidupan kekristenan kita. Ya, karena begini saudara, tantangan kita sekarang lebih berat karena pergaulan dan juga dunia yang begitu luar biasa menawarkan hal-hal yang memicu. Kadang-kadang anak-anak kita lebih fokus kepada hal-hal demikian mau dibandingkan dengan kebenaran firman Tuhan. Apalagi menjadi anak-anak yang taat kepada orang tua. Sekarang mulai pudar itu. Kasih mulai hilang. Ya. Jangan pikir anak-anak yang kecil yang umur 3-4 tahun. Ketika mereka mengenal handphone, di saat yang sama mereka lupa segalanya, termasuk orang tua. Itu ada penelitiannya, kalau tidak salah 45% anak-anak umur segitu dia tidak ingat apa perintah orang tua terhadap dia. Kecil loh, apalagi yang dewasa. Makanya penting bagi kita untuk mengedukasi hidup kita, baik keluarga maupun pribadi kita. Ingatlah baik-baik, kita perlu Tuhan. Berilah dia ruang yang besar untuk dia menyelesaikan semua persoalan-persoalan yang kita hadapi. Dan yang ketiga dikatakan di dalam bagian ini, di ayat 7 sampai ayat 10. Secara khusus kita lihat ayat 8. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Perhatikan ayat 10, dikatakan begini, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Yang ketiga, Alkitab bilang, kalau Kristus dia menjadi pusat dalam keluarga, cara Kristus memberkati keluarga adalah dia tidak mempermalukan kehidupan keluarga. Betul? Dia tidak mempermalukan. Dalam kehidupan keluarga, salah satu hal yang paling ditakuti adalah kalau kita mengalami keadaan yang mempermalukan. Betul? Ini salah satu paling ditakuti keluarga. Anak-anak mempermalukan keluarga, istri mempermalukan keluarga, suami mempermalukan keluarga. Betul? Orang tua mempermalukan keluarga. Benar gak? Ditakuti itu. Ancaman yang paling besar ini. Ya. Bagaimana kita bisa melihat mempermalukan itu yang dimaksud di sini? Kita bisa terjemahkan dalam kegagalan ekonomi, dalam kegagalan membangun rumah tangga yang baik, dalam kegagalan bagaimana mendidik anak-anak supaya mereka takut akan Tuhan. Karena anak-anak sekarang kebanyakan menyimpang dari apa yang diajarkan oleh orang tua. Benar gak? Persoalan-persoalan yang membuat keluarga kehilangan kehormatan dan sukacita. Itu berkaitan dengan moral yang dididik dalam keluarga. Ini yang kita perlu lihat.
peristiwa yang disebutkan oleh Yohanes di dalam bagian ini mau memberikan satu pelajaran yang penting. Bagaimana Kristus dia memberkati keluarga. Sehingga tidak dipermalukan. Ya. Apa cara yang diperlakukan, diperagakan oleh Kristus di dalam bagian ini? Kalau saudara coba teliti dalam bagian ini. Dia mengubah kekurangan menjadi kecukupan. Ya, kekurangannya apa? Tidak ada anggur lagi yang baik. Tapi Tuhan beri yang terbaik. Betul? Kita sekarang yang kurang dalam hidup kita apa? Dalam berkeluarga. Apa kira-kira? Kasih misalnya. Kasih tidak lagi seperti dulu ketika dibangun dalam berkeluarga. Nah ini yang perlu kita lihat di dalam bagian ini. Ya, itu artinya bahwa di dalam bagian ini Yohanes dia mencatat Kristus tidak menyepelekan keluarga. Tetapi dia hadir bagi keluarga. Makanya berkat Tuhan tidak hanya didapatkan atau dialami dalam ruang-ruang persekutuan gereja atau dari mulut hamba-hamba Tuhan. Tapi dimulai dirasakan dan dialami dalam lingkup kehidupan keluarga. Ini yang paling penting. Karena ada tujuan Tuhan mau melakukan ini. Supaya kemuliaan Tuhan ada bagi keluarga. Ya? Kadang-kadang kita merasa bahwa tidak ada jalan buntu dalam membangun keluarga. Karena banyak kurangnya. Betul? Kalau kita belajar dari sini, seharusnya tidak ada jalan buntu bagi iman kepada Kristus. Betul nggak? Semua ada jalan keluar. Alkitab mengajarkan kepada kita, pencobaan yang kita alami tidak melebihi kekuatan kita. Benar? Ya? Itu semua kata Alkitab ada jalan keluarnya. Sehebat apapun sulitmu, masalahmu, penyakitmu, semua ada jalan keluar. Di mana kita bisa menemukan? Kristus jawabannya. Dan ini yang Tuhan mau katakan kepada kita. Makanya kalau keluarga diberkati, semua akan ikut diberkati. Gereja jadi sehat, gereja diberkati, pekerjaan diberkati, usaha diberkati, segala sesuatu kalau dimulai dari keluarga. Tapi kalau tidak, itu akan membawa dampak buruk dalam hidup kita. Jadi 3 hal ini yang akan menjawab kalau kita menjadikan Kristus pusat dalam kehidupan keluarga kita. Maka perhatikan di sini ciri keluarga itu. Ya, kalau dia menjadikan pusat keluarga, Yesus jadi fondasi keluarga. Saat masalah selalu ada jalan keluar. Keluarga selalu dalam suasana kasih dan harmonis dan diberkati. Tapi kalau Kristus bukan jadi pusat, ini akan jadi persoalan. Ya, Yesus hanya dipanggil saat kita butuh. Ada yang begitu? Saat kita kesulitan baru kita cari Tuhan dan seterusnya. Ya, saya berharap melalui firman Tuhan pada pagi ini membawa kita untuk semakin mengokohkan diri bahwa kehidupan keluarga kita, Yesus menjadi yang terutama di dalam dan membawa kita untuk diberkati oleh Dia. Saya mau tutup dengan ini. Aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kesempatan pagi ini. Kami mengucap syukur boleh mendengarkan firman-Mu. Menolong kami untuk memahami apa yang Kau firmankan bagi kami. Dan meteraikan buat kami agar menjadi kekuatan dan sumber sukacita di dalam hidup kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Kita berdiri bersama-sama sebelum kita masuk dalam perjamuan. Kita sambut pujian respon dari kebenaran firman Tuhan.
pada pagi ini. Ku serahkan pada Tuhan tubuh, roh dan jiwaku. Aku hanya ingin hidup bagi Yesus Tuhanku. Tubuh nyawaku, roh dan jiwaku, ku serahkan pada Tuhan Sang Ayo Tuhan kita nyanyikan Hamba. bersama-sama. Ku serahkan pada Tuhan. Ku serahkan pada Tuhan hawa nafsu hidupku. Tuhan Yesus, saat ini aku jadi milikmu. Tubuh nyawaku, roh dan jiwaku, ku serahkan pada Tuhan, sambut hamba-Mu. Silakan duduk kembali. Dipersilakan kepada para diakon untuk maju ke depan. Kita akan bersama-sama melayani perjamuan Tuhan pada pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perjamuan Tuhan bagi kita adalah peringatan akan Tuhan kita Yesus Kristus. Ini melambangkan bagaimana peristiwa agung dan mulia terjadi di atas kayu salib untuk menyelesaikan semua persoalan terbesar manusia, yaitu dosa di dalam hidup kita. Dia mati buat kita. Dia menyelesaikan semua perkara yang menghambat dan menghalangi kita dengan Allah, dengan Bapa kita. Tapi melalui Yesus dengan darahnya yang kudus, kita boleh memiliki hubungan yang erat dengan Bapa di surga. Jadi hari ini perjamuan kita mau menyatakan tentang iman kepada Yesus Kristus. Tapi kita perlu ingat juga bahwa perjamuan Tuhan tidak mengandung janji keselamatan, tetapi hanya sebagai lambang pengorbanan Yesus di dalam hidup kita. Kita berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, di kesempatan pagi ini kami akan bersama-sama masuk dalam perjamuan untuk mengingat tentang pengorbanan-Mu, penebusan-Mu dalam hidup kami. Roti yang melambangkan tubuh Kristus yang diserahkan sebagai korban bagi orang percaya. Dan anggur melambangkan darah-Mu yang kudus sebagai darah perjanjian baru yang dicurahkan untuk pengampunan dosa. Berkati perjamuan hari ini. Dan biarlah kami juga terus mengingat bahwa setiap kali kami mengadakan perjamuan, kami menyatakan tentang kemuliaan-Mu. Dan kami juga menyatakan bahwa
nubuat Engkau datang pada kali yang kedua itu nyata dan akan terjadi satu kali kelak sebagaimana yang difirmankan oleh Alkitab. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua. Kami siap melaksanakan perjamuan pada pagi hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan berkata, Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ia adalah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ia yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Ia lebih utama dalam segala sesuatu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan berkata, sesudah mereka bersama-sama dalam pertemuan di ruang atas, Yesus dia mengambil roti dan memecah-mecahkannya. Dan dia berkata kepada murid-muridnya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Hari ini kita akan mengingat pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Mari angkat hosti yang ada di tangan saudara. Mari kita katakan di dalam nama Yesus. Sekali lagi di dalam nama Yesus, kita akan makan bersama-sama hosti ini. Kita makan bersama-sama. Yang di surga, kami mengucap syukur ya Tuhan, karena Roh Kudus yang selalu mengingatkan kami untuk kami boleh melakukan apa yang Tuhan peringatkan kepada kami, untuk kami mengingat
akan pengorbanan-Mu yang begitu besar bagi kami, sehingga kami boleh mendapatkan keselamatan karena darah-Mu yang tercurah bagi kami. Sehingga sungguh-sungguh ya Tuhan, kami memperoleh keselamatan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan akan hal ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Demikian, Yesus, dia berkata, dia mengambil cawan sesudah makan dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan daku. Mari angkat cawan yang ada di tangan saudara. Kita katakan di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, kita minum bersama-sama. Bapa di dalam surga, karena kasih-Mu yang begitu besar, kami orang-orang berdosa boleh dilayakkan untuk menerima janji Tuhan, janji kekekalan di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur untuk semua hal ini ya Tuhan. Kiranya setiap hal yang boleh diingatkan pada pagi ini boleh menjadi ketetapan bagi kami dan menjadi ketaatan bagi kami dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian perjamuan kita pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati dan menyertai kita sekalian. Kita berdiri bersama-sama. Kita mengakhiri rangkaian penyembahan dalam kebaktian yang pertama pada saat ini. Anugerah dari Allah Bapa, kasih dalam Yesus Kristus, kekuatan dan persekutuan di dalam Allah Roh Kudus senantiasa dilimpahkan dalam hidup kita sekalian, memberkati kita dari sekarang ini sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Terima kasih Yesus. Duduk kembali, kita saat teduh sejenak sebelum meninggalkan ruang ibadah. Amin. Selamat
Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.